Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, akan membahas mengenai salah satu topik perawatan medikal bedah satu, yaitu gangguan kebutuhan nutrisi patologi sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Berkaitan dengan hal ini, teman-teman harus mengingat kembali atau mereview kembali sistem pencernaan dan juga sistem endokrin dari segi anatomi dan fisiologinya. Ya, karena ketika nanti masuk ke tahap konsep penyakit, hal ini yang menjadi dasar ya ketika sebelum terjadi permasalahan-permasalahan atau patologis dari anfis utamanya seperti itu. Nah, outline hari ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan pengkajiannya, ya bagaimana nanti teman-teman melakukan pengkajian, kemudian merumuskan diagnosa keperawatan, merumuskan intervensi keperawatan, nanti dilakukan atau implementasi keperawatan ketika di lahan dan bagaimana evaluasi keperawatan yang harus teman-teman capai terkait dengan apa luaran yang ditargetkan oleh teman-teman. Jadi ini ada kaitannya konsep evaluasi keperawatan dengan luaran ataupun kriteria hasil yang teman-teman ingin capai selama timing atau waktu yang teman-teman sudah tetapkan dalam perencanaan keperawatannya, ya, itu apa saja dan itu goals-nya gitu ya. Nah, pengkajian di sini seperti biasa itu ada 3 hal yang kita akan lihat. Yang pertama adalah anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnostik, khususnya untuk sistem pencernaan dan sistem endokrin ini. Nah, kalau bicara tentang permasalahan ataupun masalah keperawatan yang akan ditimbulkan berkaitan dengan permasalahan sistem pencernaan dan juga sistem endokrin ini, ya ini nggak lepas dari permasalahan dari peran ataupun fungsi pola Gordon yaitu nutrisi metabolik yang mana teman-teman bisa tanyakan kepada pasien ataupun keluarga ini terkait dengan beberapa pertanyaan ini. Ingat teman sorry. Ingat teman-teman, ketika melakukan anamnesa, ketika melakukan anamnesa, itu bisa ditujukan kepada pasien ataupun keluarga pasien. Di mana kita sudah sepakati di awal bahwa konsep keperawatan medikal bedah ini, sasaran atau targetnya adalah pasien dewasa. Dewasa itu bisa dewasa muda sampai dengan dewasa pertengahan ataupun dewasa tua, ya. Jadi ini menjadi kategori yang utama, bukan pada pasien dengan anak, ya karena pendekatan anak itu berbeda. Nah ini sedikit pertanyaannya, ya yang bisa teman-teman nanti tanyakan terkait dengan, pola nutrisi metabolik ini. Kemudian ingat kembali konsep, teknik komunikasi yang digunakan, ini bisa menggunakan teknik, open ended question ataupun close ended question. Ya galilah sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan hingga kalian mendapatkan jawaban-jawaban yang, sesuai dengan harapan data objektif dan data subjektif yang ingin capai, ya. Jadi kalau bisa karena kita tahu konsepnya, apa saja yang harus dikaji, apa saja yang kira-kira jawabannya akan ada. Nah, kira-kira itu menjadi guideline teman-teman ketika melakukan pertanyaan lebih mendalam ya kepada pasien ataupun keluarga. Nah, selain pola fungsional Gordon nutrisi metabolik ini, sebenarnya ada juga konsep pertanyaan mengenai eliminasi, ya karena apa? Karena berkaitan juga dengan konsep yang kemarin, ya pola eliminasi pasien khususnya pada permasalahan sistem endokrin diabetes mellitus itu terjadi permasalahan poliuri. Ya, sehingga ini hal yang penting teman-teman juga bisa gali ya ataupun intake-nya berapa banyak karena juga ada polidipsi di situ ya. Pasien mengeluh sering minum gitu ya, cepat haus ya karena memang terjadi proses diuretik osmotik pada pasien dengan diabetes mellitus. Ya, jadi teman-teman harus menggali lebih dalam terkait dengan hal itu. Nah, kalau bicara tentang riwayat penyakit terdahulu,
Itu kira-kira ditanyakan hal-hal ini ya terkait dengan, histori ataupun riwayat pasien penggunaan obat, penggunaan jamu tradisional, riwayat penyakit pasien ya, mengkonsumsi obat-obatan, tertentu kah terkait dengan penyakitnya itu ataupun obat-obat pelangsing misalnya ya, ataupun batasan cairan yang dikonsumsi dan apakah pasien teratur ya. Nah, ini penting sekali keteraturan minum obat, kepatuhan pasien itu, menjalani diet ataupun batasan cairannya selama di rumah, ini juga harus digali lebih dalam. Nah, bicara tentang pemeriksaan fisik yang harus teman-teman lakukan di bagian, sistem pencernaan ini khususnya, itu adalah di bagian abdomen ya. Kalau kita bicara tentang pemeriksaan fisik bagian abdomen ini ada sedikit perbedaan dengan pemeriksaan fisik bagian torak. Ataupun dari mana urutannya, ini teman-teman harus berurutan ya. Di bagian abdomen yang pertama langkahnya adalah inspeksi, kita amati, kita observasi dengan penglihatan kita, ya adakah sesuatu yang terjadi di area abdomen pasien. Auskultasi tahapan yang kedua, kita dengarkan dulu ya suara nafasnya, suara nafas, suara abdomennya ya, yang mana kita akan lihat nanti suara bising usus ataupun suara tambahan yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan palpasi dan perkusi ya, palpasi itu kita lakukan sentuhan, perkusi itu kita ketuk ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan urutan pemeriksaan fisik pada torak, di mana tahapan yang kedua pada torak itu sebenarnya adalah palpasi dulu. Nah, kalau di abdomen itu harus auskultasi dulu. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan palpasi nanti bisa mempengaruhi kondisi bising usus pasien ya, sehingga itu menjadi bias. Oleh karena itu urutannya yang kedua adalah auskultasi. Nah, kalau misalkan kita lihat tadi ada terbagi menjadi 4 kuadran secara garis besar ya. Kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah ya, kemudian kiri bawah. Nah, itu secara besar. Tapi kalau secara spesifik itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 regio yang teman-teman bisa baca semua di sini dan ini yang nanti menjadi titik-titik kita melakukan proses inspeksi, pelaporannya seperti ini ya, di mana regio-regio ini harus tertuliskan secara jelas. Auskultasi pun juga demikian, palpasi demikian, ya perkusi nanti kita akan lihat bagian mana yang akan kita perkusi. Untuk inspeksi bagian abdomen, yang kita lihat adalah keadaan kulit, ya, warnanya, elastisitasnya, ya apakah tampak kering, lembab, apakah ada bekas-bekas garukan, jaringan parut. Oh ya, jaringan parut ya, jaringan parut itu skar yang bekas luka. Ya, kemudian strie, strie itu yang garis putih ya pada pasien dengan grafit ataupun hamil, kehamilan anak kedua itu biasa sudah ada strie ya ataupun pada kondisi Cushing syndrome ya kemudian terjadi pelebaran pembuluh darah vena. Ya, itu juga akan terlihat tampak pelebaran dari pembuluh darah vena yang berwarna biru gitu ya di daerah abdomen. Ya itu ya teman-teman perhatikan. Kemudian besar dan bentuk abdomen apakah rata, menonjol ataukah skapoid atau cekung ya. Simetrisitas kita lihat kesimetrisannya ya dari semua regio yang ada apakah ada benjolan-benjolan lokal ya di area-area tertentu ya. Kemudian gerakan dinding abdomen pada peritonitis terbatas. Jadi ketika kita tarik napas, buang napas, itu kan terlihat jelas tuh ya. Nah, tapi pada kondisi peritonitis itu tidak terlihat nampak gitu ya, karena nyeri pasiennya dengan peritonitis itu. Nah, pembesaran organ atau tumor, ya ini juga dilihat lokasinya, peristaltik, gerakan peristaltik usus meningkat pada obstruksi ileus, tampak pada dinding abdomen dan bentuk usus juga tampak. Ya, jadi ini kelihatan sekali gerakannya. Ya, peristaltik itu yang tadinya nggak kelihatan ini jadi kelihatan. Pulsasi ataupun denyutan gitu ya, pembesaran ventrikel kanan dan aneurisma aorta sering memberikan gambaran pulsasi di daerah epigastrik dan umbilikal. Nah, di situ terlihat ada denyutan di area epigastrik dan umbilikal pasien. Nah, kalau misalkan kita lihat dari auskultasi, apa yang kita auskultasi atau kita dengarkan dengan stetoskop itu adalah suara peristaltik usus ya atau bising usus yang biasa disingkat dengan BU
bukan butuh uang ya, tapi bising usus di mana frekuensi normalnya adalah 5 sampai 34 kali per menit. Ya, ini teman-teman bisa dengarkan di rumah ya dengan keluarganya atau temannya di kosan ya untuk mendengarkan BU ini ya, bising usus ini. Pembuluh darah yang berikutnya adalah suara pembuluh darah ya, bisa ditemukan adanya aneurisma aorta, terdengar bising sistolik ya, breath sistolik gitu ya di area apa namanya, sekitar epigastrik ya. Pada hipertensi portal terdengar ada yang bising vena di daerah epigastrik juga. Nah, kemudian saat palpasi ya kita raba apakah adanya massa, kita tentukan berapa ukurannya, ya bentuknya, lokasinya, konsistensinya, tepi permukaannya, fiksasi atau mobilitasnya, jadi bisa digerakkan atau tidak gitu ya. Nyerinya spontan atau ditekan, jadi ketika kita tekan itu baru nyeri atau sebelum kita tekan pun ya baru kita raba aja udah nyeri gitu ya. Kemudian warna kulit di atasnya ketika kita palpasi seperti apa ya, apakah juga teraba hangat gitu ya akibat adanya peradangan misalnya. Ya, kemudian palpasi hati. Nah, ini palpasi hepar untuk kita tentukan adanya apakah ada pembesaran pada hati atau kita sebut hepatomegali. Ya, kemudian bal teman ini bisa juga kita palpasi abdomen dengan bal teman ya untuk mengetahui apakah adanya asites atau tidak. Ya, nanti ketika prosedur kita akan bahas ini. Ya, mengetahui juga ketika kita palpasi tujuannya mengetahui adanya nyeri pada area abdomen ya, khususnya di epigastrik kalau misalkan kita tekan, nyeri tekan di epigastrik biasanya rata-rata dialami oleh pasien-pasien yang dengan gastritis akut gitu ya, bisa ditemukan epigastrik ini ataupun nyeri tekan di kuadran kanan bawah ya pada kondisi apendiksitis. Nah, perkusi ya untuk mendapatkan orientasi keadaan abdomen secara keseluruhan. Ya, menentukan besarnya hati, limpa, ada tidaknya asites, ya, adanya massa padat atau massa berisi, adanya udara yang meningkat dalam lambung dan usus, serta adanya udara bebas dalam rongga abdomen. Nah, ini bisa kita lakukan perkusi. Ya, suara perkusi abdomen yang normal itu adalah timpani. Ya, jadi kalau misalkan isinya udara banyak sekali pada pasien dengan kembung gitu ya, biasanya disebutnya dengan hipertimpani yang kita akan dengarkan. Nah, kecuali di daerah yang ada massa ataupun organnya di dalam abdomen itu. Ya, misalkan kita perkusi hati, itu biasanya suaranya redup ya karena organ hati ada di dalamnya. Nah, ini adalah pemeriksaan diagnostik yang nanti teman-teman harus lihat hasilnya untuk menunjang data objektif kita ya, yaitu USG abdomen, kemudian CT scan abdomen. Nah, ini perbedaannya ya teman-teman. Ya, ini dimasukkan ke dalam suatu tempat ya, kalau USG abdomen cukup pasiennya berbaring seperti ini, kemudian dilakukan, dikasih jeli ya, baru dilakukan pemeriksaan seperti ini dan hasilnya itu biasanya nanti ada, interpretasinya yang atau kesannya yang teman-teman bisa ambil sebagai data objektif. Nah, ini juga sama endoskopi ada banyak macam ya memasukkan alat secara invasif di mana ada monitornya di dalam. Ya ada yang namanya gastroskopi berarti untuk melihat atau memonitor atau meneropong gaster khususnya ya endoskopi sampai dengan ke arah usus ya atau kolonoskopi berarti masuknya lewat dubur atau anus gitu ya sampai ke kolon ya untuk mendeteksi di bagian kolonnya ya apakah misalnya ditemukan ada perdarahan ataukah ada sumbatan ya ataukah ada ileus obstruksi misalnya di dalamnya ada tumor ya itu bisa terlihat dari pemeriksaan ini. Kemudian untuk pemasangan NGT dimasukkan melalui hidung sampai ke gaster kita bisa mendeteksi apakah ada perdarahan di lambung ya ataukah ada misalkan ditemukan warna cairan lambungnya berwarna hijau yang menandakan adanya feses gitu ya pada kondisi ileus obstruksi ya atau tadi ada perdarahan yang ditandai dengan warna hitam ataupun warna merah segar. Warna merah segar itu berarti perdarahannya baru, warna merah gelap itu berarti perdarahannya sudah lama ataupun kronis.
Nah, berikutnya adalah hematologi. Hematologi ini ada banyak macam yang bisa kita lihat terkait dengan permasalahan sistem endokrin, metabolik, dan juga pencernaan ini ya teman-teman bisa lihat di sini darah lengkap yaitu HB, HT, leukosit, trombosit, LED. LED ini laju endap darah. Ya biasanya meningkat pada kondisi-kondisi infeksi ya leukosit bisa naik, LED bisa naik gitu ya. Nah, pada kondisi misalkan anemia berat ya berarti HB ya di sini akan bermasalah gitu ya. Nah, kemudian, pada kondisi dengan, diabetes mellitus sih, permasalahan ini tidak ada kenaikan ya pada darah lengkap. Ya, tapi kalau seandainya, diabetes mellitus ini sudah complicated sampai ke gagal ginjal, nah inilah HB ini biasanya akan disertai dengan penurunan, ataupun dengan diabetes yang disertai dengan, penyakit infeksi. Karena orang diabetes dengan kondisi hiperglikemi itu rentan sekali infeksi bisa masuk ke dalam darah, ya sehingga bisa saja ditemukan leukositnya ini naik gitu ya. Kemudian liver fungsi tes ya, ini mengukur enzim hati SGOT, SGPT, biasanya penanda ini adanya infeksi, bisa terjadi peningkatan, pasien yang menunjukkan kelelahan berat, ya bisa juga mengalami peningkatan karena kerja hati yang begitu berat gitu ya, sehingga peningkatan enzim ini bisa terjadi. Kemudian gula darah itu juga bisa teman-teman lihat ya, di mana gula darah ini ada 3 pembagian sebenarnya. Ada gula darah sewaktu, ada gula darah puasa, dan gula darah postprandial. Nah, ini mohon nanti teman-teman cari semuanya nilai-nilai dari hasil hematologi ini ya untuk teman-teman ketahui ya ketika nanti di lapangan, ketika nilainya abnormal, tidak sesuai dengan nilai normalnya, maka itu bisa menandakan ada permasalahan ya pada pasien. Nah, berikutnya adalah hormon T3 dan T4. Ini pada permasalahan dengan gangguan di endokrin gitu ya. Salah satunya adalah kondisi hipertiroid ataupun hipotiroid yang mana kita harus lihat T3 dan T4-nya. Kira-kira demikian. Nah, untuk diagnosa keperawatan silakan teman-teman cari seperti biasa untuk 5 masalah keperawatan dan didiskusikan di dalam kelompok untuk teman-teman telusuri apa rumusan diagnosanya, kemudian luarannya dan juga intervensi keperawatannya. Dan penekanan dari evaluasi keperawatan sekali lagi penekanannya adalah pada kriteria hasil atau luaran yang teman-teman sudah rumuskan ya berdasarkan teori buku, pendekatan kita kepada 3S, SDKI, SLKI, dan SIKI, ya itu adalah acuannya untuk teman-teman buat yang namanya evaluasi keperawatan SOAP-nya. Ya, jadi jangan sampai salah ketika nanti sudah aplikasi ke pasien real yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silahkan di kolom chat pertanyaan di Zoom ataupun melalui WA pribadi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.